Namaku Ratna. Usia 32 tahun. Aku lahir di keluarga sederhana di pinggiran kota kecil. Sejak dulu aku sudah terbiasa bekerja keras, membantu orang tuaku berjualan sayur keliling kampung. Masa mudaku tak dihabiskan untuk bersantai atau bergaya seperti gadis lain yang sibuk menata alis dan mengecat kuku. Hidupku hanya tentang bagaimana esok tetap bisa makan, bagaimana membayar sekolah adikku, bagaimana orang tuaku bisa berobat ketika sakit. Maka ketika aku menikah dengan Farhan, pria desa tetangga yang kutemui lewat pengajian ibu-ibu, aku merasa hidupku lengkap. Farhan tidak kaya, bahkan bisa dibilang pas-pasan. Pekerjaannya hanya tukang servis motor keliling, kadang membantu tetangga mengangkut hasil panen. Tapi dia punya tutur kata lembut, ibadahnya rajin, wajahnya teduh, dan senyumnya selalu membuatku tenang. Cukup, kataku waktu itu. Tak perlu muluk-muluk. Hidup susah asal bersama orang yang setia, pasti terasa lebih mudah. Awal-awal pernikahan kami penuh canda tawa meski dompet selalu tipis. Kami tinggal di rumah kecil peninggalan almarhum ayahku, dengan 2 kamar dan dapur sempit yang dindingnya mulai retak. Farhan suka duduk di teras pada sore hari sambil bercerita tentang impian-impian kami. Kalau nanti kita punya uang banyak, aku mau renovasi rumah ini. Nah, kita bikin terasnya lebih lebar, terus ada taman kecil. Kamu kan suka bunga? Aku hanya mengangguk, membayangkan rumah itu penuh warna-warni bunga kertas, anggrek, dan mawar. Betapa indahnya. Farhan kemudian bercerita lagi tentang keinginannya bekerja ke luar negeri. Katanya dia dapat info dari temannya yang lebih dulu merantau ke Malaysia, bekerja di perusahaan konstruksi besar. Gajinya bisa 5 kali lipat dari gaji di sini. Jika dia bisa berangkat, dalam 2 atau 3 tahun saja kami bisa menabung banyak, bahkan mungkin membuka usaha sendiri nanti. Aku mendengar itu dengan hati berdebar. Rasanya berat membayangkan harus berpisah lama dengan suami. Siapa yang akan menemaniku makan malam? Siapa yang akan membetulkan genteng bocor? Siapa yang akan memijat kakiku ketika pegal? Tapi Farhan meraih tanganku, menggenggam erat, menatap mataku dengan sungguh-sungguh. Nah, aku lakukan ini untuk kita. Biar nanti kamu gak capek-capek terus. Kita bisa lebih tenang, gak perlu mikirin utang atau cicilan. Kamu juga bisa bantu keluarga kamu kalau butuh. Aku menghela napas panjang. Dalam hatiku aku menguatkan diri. Kalau ini jalan kami untuk hidup lebih baik, aku harus rela. Aku harus ikhlas demi masa depan. Tapi masalah muncul ketika bicara soal biaya. Ternyata biaya pengurusan dokumen, paspor, visa kerja, medical check-up, pelatihan pra-keberangkatan, belum lagi uang untuk tiket dan pegangan di sana, jumlahnya tidak sedikit. Kami bahkan tak punya separuhnya. Farhan sempat mau menggadaikan motor satu-satunya yang kami punya. Tapi aku tahu itu akan menyulitkan. Lalu diam-diam aku membuka laci lemari, mengambil kotak kecil biru tua, dan mengeluarkan seluruh perhiasanku, cincin kawin, kalung emas warisan ibu, beberapa anting kecil, yang selama ini kusimpan rapi. Harganya memang tak seberapa, tapi jika ditambah uang tabunganku dari hasil menjahit baju tetangga selama ini, mungkin cukup. Ketika kuberikan itu pada Farhan, dia menatapku lama, matanya merah berkaca-kaca. Kamu yakin, Nah? Ini kan harta kamu. Kenang-kenangan dari almarhum ibumu. Aku mengangguk, mencoba tersenyum walau hatiku ngilu. Kalau nanti kita sudah mapan, kita beli lagi yang lebih bagus. Anggap ini investasi kita. Yang penting kamu berangkat, kerja baik-baik di sana, dan pulang dalam keadaan sehat. Farhan memelukku erat sekali malam itu. Dadanya bergetar, menahan isak. Aku juga tak kuasa menahan air mata. Beberapa bulan setelahnya, segala proses selesai. Farhan resmi akan terbang ke Malaysia, bekerja di perusahaan konstruksi besar. Hari-hari menjelang keberangkatan terasa semakin sunyi. Setiap malam kami duduk di teras lebih lama, membicarakan hal-hal kecil yang mungkin akan kurindukan nanti, seperti suara Farhan mengaji maghrib, tangannya yang gesit membetulkan lampu rusak, atau sekadar menonton televisi bareng sambil berebut gorengan. Orang-orang di kampung datang memberi doa. Mereka memuji aku sebagai istri yang hebat, yang rela melepas suami jauh demi masa depan. Ada juga yang berbisik sinis, berani sekali, nanti kalau di sana Farhan dapat perempuan lain gimana? Aku hanya tersenyum tipis.
Dalam hatiku aku yakin Farhan bukan lelaki macam itu. Dia terlalu lembut untuk menyakiti hati orang. Hari keberangkatan pun tiba. Aku ikut mengantar Farhan ke bandara bersama kakaknya. Sepanjang perjalanan aku berusaha menahan tangis. Farhan menggenggam tanganku erat-erat, seolah tak mau melepaskan. Jaga diri baik-baik di sini ya, Nah. Kalau ada apa-apa, kabari aku. Doain aku supaya kerja lancar, biar cepet pulang bawa rezeki buat kamu. Aku hanya mengangguk. Tenggorokanku tercekat, sulit berkata-kata. Di pintu keberangkatan, akhirnya air mataku tumpah juga. Farhan menghapusnya perlahan. Jangan nangis. Kita kan mau bahagia nanti. Dia mencium keningku, lalu melangkah pergi sambil terus menoleh. Aku melambaikan tangan sampai punggungnya hilang di balik kerumunan. Setelah itu aku pulang dengan dada kosong. Malam itu aku tidur sendiri untuk pertama kalinya sejak menikah. Kusentuh bantal di sebelahku, masih terasa hangat, masih tercium wangi sabun Farhan. Aku memeluk bantal itu dan menangis diam-diam. Hari-hari berlalu dengan lambat. Aku kembali menata hidup. Mengisi kesunyian dengan menjahit, menerima pesanan kue, kadang membantu tetangga memanen cabai. Setiap sore aku duduk di teras sambil menatap jalan, berharap ada kabar baik. Untungnya Farhan cukup sering menelepon atau mengirim pesan video. Dia cerita soal kerjaannya, teman-teman serumah, tentang masakan Malaysia yang katanya mirip juga sama masakan sini. Aku selalu tersenyum melihat wajahnya di layar ponsel. Walau lelah, matanya tetap penuh semangat. Kamu sehat kan di sana? Tanyaku setiap kali. Sehat, makan teratur kok. Kamu juga jangan sering begadang, Nah. Aku hanya mengangguk, menahan rindu. Kadang setelah telepon ditutup, air mataku jatuh juga. Sungguh, rumah ini terlalu sunyi tanpa Farhan. Di kampung, hidup kami mulai membaik sedikit. Farhan mengirim uang rutin tiap bulan. Sebagian untuk bayar utang proses keberangkatan dulu, sebagian lagi kusisihkan untuk merenovasi dapur yang sudah miring. Farhan bilang nanti kalau dia pulang, kami bisa bangun rumah lebih bagus. Aku menyimpan semua mimpi itu erat-erat di hatiku. Tapi di sela harapan, tak jarang rasa takut muncul. Aku kadang terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpiku Farhan menikah dengan wanita asing dan tak pernah kembali. Aku terisak sendirian di rumah. Lalu terbangun dengan keringat dingin. Tiap kali itu terjadi, aku beristighfar panjang. Ya Allah, lindungi rumah tanggaku. Jauhkan kami dari godaan. Satukan lagi kami dalam bahagia. Aku menulis pesan panjang pada Farhan, menanyakan kabarnya, memastikan dia tidak pernah lupa makan dan sholat. Farhan membalas dengan emotikon hati, bilang dia juga merindukanku. Aku pun tenang kembali. Kukira begitu terus selamanya. Kukira kesetiaanku akan dijaga langit. Kukira cinta kami tak akan pernah tergoyahkan. Ternyata hidup selalu punya cara mengejutkan kita, tapi waktu itu aku belum tahu. Aku hanya seorang istri yang menunggu dengan setia, menata mimpi demi mimpi, menyiapkan rumah kecil kami agar saat Farhan pulang nanti, dia merasa pulang ke surga. Hari-hari berlalu menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan. Dan akhirnya bulan-bulan merangkak menjadi tahun. 2 tahun. 2 tahun bukan waktu yang sebentar bagi seorang istri yang harus menunggu seorang diri. Awalnya, setiap pagi masih penuh semangat. Aku bangun dengan senyum, menyiapkan sarapan untuk diriku sendiri sambil membayangkan betapa nanti Farhan akan senang kalau pulang melihat dapur sudah lebih bagus dari sebelum dia berangkat. Aku menanam bunga di pot-pot bekas cat di halaman. Kembang sepatu, bunga pukul 9, dan sedikit anggrek. Setiap sore aku menyiramnya dengan hati riang. Setiap menerima pesan Farhan, jantungku berdegup. Dia sering mengirim foto sedang makan bersama teman-temannya. Kadang video call malam hari sambil tiduran, wajahnya tampak lelah tapi tetap menenangkan. Nah, doain ya biar proyeknya lancar. Kalau ini selesai, bonusnya lumayan. Kita bisa nabung buat buka bengkel besar. Aku mengangguk-angguk saja. Hatiku selalu luluh mendengar dia berbicara tentang masa depan kami. Betapa aku ingin hari itu cepat tiba, saat dia pulang, kami buka usaha bersama, bekerja berdampingan, menua berdua dalam bahagia sederhana. Tapi seiring waktu, semua itu perlahan berubah.
Farhan mulai jarang memberi kabar. Kalau dulu setiap pagi dia selalu mengucap, "Assalamualaikum, istriku sayang, sudah sarapan belum?" Kini pesan seperti itu hanya datang 2 atau 3 hari sekali. Kalau kutanya, dia bilang sibuk. Kadang balasannya hanya pendek. "Ya, nah, sibuk banget. Nanti aja ya cerita-cerita." Awalnya aku berusaha maklum. Aku tahu kerja di luar negeri pasti melelahkan. Apalagi proyek bangunan yang besar. Tapi sebagai istri, naluriku mulai tak tenang. Aku sering merasa cemas tanpa sebab. Rasanya seperti ada lubang besar di dadaku, gelap dan dingin. Malam-malamku banyak dihabiskan dalam doa. Seusai sholat Isya, aku duduk lama di sajadah, menangis pelan. "Ya Allah, jagalah suamiku. Jangan biarkan hatinya berpaling. Jangan biarkan dia lupa rumah ini, lupa aku yang menunggunya." Orang-orang di kampung masih memuji kesabaranku. Mereka bilang aku contoh istri baik, yang sabar menunggu suami merantau. Tapi tak sedikit pula yang berbisik nyinyir. "Farhan itu ganteng loh, kerja di luar negeri, ketemu banyak perempuan cantik. Hati-hati, nah, jangan terlalu percaya." Aku hanya tersenyum getir. Tak ingin menanggapi. Tapi kata-kata itu seperti duri kecil yang menancap, lama-lama menumpuk jadi luka. Kadang aku berusaha menepis prasangka buruk dengan sibuk bekerja. Aku menerima pesanan jahit lebih banyak. Bahkan mulai menerima catering kecil-kecilan untuk acara syukuran atau arisan. Setiap dapat upah, aku sisihkan untuk menambah tabungan yang rencananya akan kupakai membuka warung makan nanti bersama Farhan. Aku ingin ketika Farhan pulang, dia bangga padaku. Bahwa aku tak hanya diam menunggu, tapi ikut berusaha merangkai mimpi kami. Satu waktu, saat malam sudah larut dan aku belum bisa tidur, aku memberanikan diri menelepon Farhan. Biasanya dia selalu mengangkat meski hanya bicara sebentar. Tapi kali ini panggilanku ditolak. Berkali-kali. Aku coba menulis pesan panjang. "Mas, Ratna cuma mau dengar suara Mas sebentar. Ratna kangen." Tak ada balasan. Sampai esok paginya pun tak ada. Baru 2 hari kemudian dia membalas. "Maaf, nah. Kemarin ada kerja lembur, HP gak sempat dipegang." Aku membacanya sambil menghela napas panjang. Tiba-tiba muncul rasa takut yang lebih besar daripada sebelumnya. Takut kalau memang dia mulai berubah. Kalau dia sudah tidak lagi merindukanku seperti dulu. Kalau dia sedang menata mimpi baru, tapi tanpa aku di dalamnya. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering gelisah. Setiap kali ada bunyi notifikasi ponsel, aku berharap itu dari Farhan. Kalau ternyata hanya pesan broadcast penjual keripik atau arisan ibu-ibu, hatiku mengecil lagi. Aku mencoba sibuk menyiapkan pesanan kue untuk acara hajatan tetangga. Mengulen adonan, memotong loyang, memoles roti dengan kuning telur, semua kulakukan dengan teliti agar pikiranku tak melayang ke hal-hal buruk. Tapi tetap saja, setiap kali meletakkan kue ke dalam oven, bayangan Farhan muncul. Apa dia sedang makan dengan siapa? Apa dia masih ingat aku yang menyiapkan bekal setiap pagi dulu? Aku duduk di kursi dapur, menutup wajah dengan kedua tangan, air mata mengalir begitu saja. Waktu terus berjalan. Bulan ke-18 setelah Farhan pergi, aku mendengar kabar dari tetangga yang anaknya juga kerja di Malaysia. Katanya Farhan sekarang sudah jarang kumpul dengan teman-teman serumah, lebih sering pergi sendiri. Bukan nuduh ya, nah. Tapi kamu hati-hati juga. Biar kamu tetap waspada. Malamnya aku coba tanya langsung pada Farhan. Dengan berdebar kutulis pesan, mencoba sehalus mungkin. "Mas, akhir-akhir ini jarang cerita. Masih sering kumpul sama teman-teman yang serumah dulu kan? Mereka baik-baik aja?" Lama sekali tak dibalas. Baru keesokan malamnya Farhan membalas. "Iya baik. Sibuk banget di proyek baru. Jangan banyak tanya aneh-aneh ya." Jawaban itu menohokku. Seperti tamparan dingin. Farhan tak pernah bicara sekaku itu dulu. Dulu dia selalu panjang lebar menceritakan harinya meski hanya soal sepele seperti lauk makan malamnya. Aku menangis lagi malam itu. Menatap sepi ruang tamu, teringat suara Farhan dulu yang selalu bercanda, menggoda, membuatku malu-malu. Rasanya seperti rumah ini ikut sunyi bersamaku, temboknya dingin, kursinya bisu, lampunya redup. Sampai akhirnya,
Masuk tahun kedua Farhan bekerja di sana, aku mulai menyiapkan diri. Kabar terakhir dia bilang kontraknya akan selesai beberapa bulan lagi, dan dia akan pulang. Aku menata rumah, mengecat ulang ruang tengah dengan warna peach lembut agar tampak cerah saat Farhan pulang. Memesan taplak meja baru dengan renda cantik. Bahkan menabung untuk membeli spray baru, supaya malam pertama Farhan pulang kami tidur dalam suasana baru yang lebih indah. Tetangga-tetangga yang baik hati membantu menyiangi halaman. Kami menanam bunga-bunga baru. Semua kulakukan sambil menahan rindu yang makin dalam. Setiap hari aku berdoa supaya nanti kepulangannya penuh sukacita, bukan luka. Sampai suatu sore, saat aku duduk menata pesanan donat gula, ponselku berdering. Farhan menelepon. Hatiku langsung berdebar girang. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Nah, Mas ada kabar? Mas minggu depan pulang. Dad, mataku langsung basah. Benarkah? Ya. Aku ingin melompat kegirangan, tapi suara Farhan terdengar berbeda. Seperti berat sekali. Nah, nanti kalau Mas pulang kita perlu bicara banyak ya? Aku mengangguk walau Farhan tak melihat. Iya Mas, apapun itu kita bicarain baik-baik. Aku kangen Mas. Kangen banget. Farhan terdiam lama, lalu hanya menjawab pelan. Telepon terputus. Kutatap layar ponsel yang kini gelap. Entah kenapa ada firasat buruk yang menyelinap di hatiku. Seperti ada awan gelap menggantung di atas rumah ini, menunggu waktu untuk menurunkan hujan deras yang akan membasahi seluruh hatiku. Malam itu aku duduk di teras lebih lama, memandangi lampu jalan yang temaram. Kuhirup udara dalam-dalam, mencoba menenangkan dada yang sesak. Kupikir-pikir, tak apalah aku sudah menunggu 2 tahun. Sedikit lagi, besok lusa semua akan terjawab. Semoga bukan jawaban yang melukai. Dalam hati aku berbisik, Farhan, pulanglah dalam keadaan masih sama seperti dulu. Masih suamiku yang lembut, penyayang, yang memimpikan rumah kecil ini penuh tawa kita. Jangan pulang membawa luka. Aku memejamkan mata, membiarkan angin malam menyapu wajah. Menyimpan semua doa, semua cinta, semua penantian dalam dada yang terasa penuh, nyaris meledak oleh harap. Hari yang kutunggu selama 2 tahun itu akhirnya tiba. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya, padahal semalam hampir tak bisa tidur. Rasanya dada ini penuh oleh campuran bahagia dan gugup yang menyesakkan. Tangan gemetar saat aku merapikan hijab, memastikan tak ada lipatan yang kusut. Kutatap wajahku di cermin, pucat, tapi mataku berbinar, seolah memancarkan seluruh rindu yang selama ini kupendam. Aku menyiapkan rumah sebaik mungkin. Lantai disapu, dipel, bahkan kuberi pengharum ruangan dengan wangi melati kesukaan Farhan. Di meja makan sudah tersaji nasi uduk lengkap dengan ayam goreng, sambal terasi, dan lalapan. Kubuat juga es timun serut yang dulu selalu Farhan puji, seger banget. Nah, kalau habis kerja panas-panas minum ini rasanya kayak surga. Pukul 10 pagi aku menerima telepon dari Farhan. Nah, Mas sudah dekat? Tunggu di rumah ya. Suaranya terdengar datar, tak ada riang seperti dulu. Tapi aku menepis firasat buruk. Iya Mas, hati-hati di jalan. Aku sudah siapin makan kesukaan Mas. Ya, jawabnya pelan sebelum menutup telepon. Aku duduk menunggu di ruang tamu, menatap pintu berkali-kali, jantung berdegup tak karuan. Begitu terdengar suara motor berhenti di depan rumah, aku bangkit tergesa-gesa. Dari balik jendela kulihat Farhan turun dari mobil sewaan, mengenakan kemeja putih, wajahnya sedikit lebih tirus tapi tetap tampan. Namun detak jantungku terhenti ketika kulihat seseorang turun dari sisi lain mobil, seorang perempuan muda, cantik, tinggi semampai, mengenakan dres hijau lembut, rambutnya panjang terurai, kulitnya putih bersih. Aku mematung di ambang pintu. Farhan berjalan mendekat sambil menarik napas panjang. Assalamualaikum, Nah. Waalaikumsalam, suaraku nyaris tak terdengar. Perempuan di sampingnya menunduk sopan, tersenyum kecil. Farhan meraih tanganku yang kaku lalu menuntunku duduk di kursi teras. Nah, Mas mau kenalin ini. Namanya Sarah, calon istri kedua Mas. Dunia serasa runtuh di hadapanku. Dengungan aneh memenuhi telinga, pandanganku berkunang-kunang.
Apa Mas bilang? Suaraku parau, nyaris tercekat. Farhan menatapku penuh rasa bersalah. Maaf, Nah. Mas gak pernah niat nyakitin kamu. Tapi selama Mas kerja di sana, Sarah banyak bantu Mas. Dia anak bos proyek. Kita dekat. Mas pikir kalau Mas nikah sama dia, nanti usaha Mas bisa lebih besar, peluang bisnis lebih terbuka. Aku menatap Farhan dengan tatapan kosong, lalu beralih pada perempuan yang kini tampak canggung di sampingnya. Bibirku bergetar, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Jadi selama ini, 2 tahun aku di sini nungguin Mas, masak makanan kesukaan Mas, ngumpulin uang buat buka warung, nanam bunga supaya rumah kita nanti indah. Mas malah sibuk cari istri lagi. Farhan terlihat menunduk, diam 1000 bahasa. Sarah menggigit bibirnya, tampak menahan rasa tak nyaman. Aku bangkit berdiri, merasakan kakiku gemetar. Kutatap Farhan tajam. Mas tahu gak, siapa yang biayain Mas berangkat 2 tahun lalu? Itu uang aku, Mas. Aku jual kalung ibuku, aku habisin tabungan hasil kerja jahit malam-malam sampai mata perih. Semua demi Mas, supaya Mas punya masa depan. Farhan tertunduk, tapi tidak juga berkata apa-apa. Hanya menatap tangannya sendiri. Aku ingin menamparnya, ingin berteriak sekeras-kerasnya, tapi suaraku hanya keluar sebagai isakan lirih. Mas tega? Mas tega banget. Farhan bangkit, mencoba memegang bahuku. Nah, Mas janji kok kamu tetap istri pertama. Mas gak bakal kurangin kasih sayang ke kamu. Kita bisa tinggal serumah atau nanti Mas bangun rumah baru gak jauh dari sini. Kamu bakal tetap Mas tanggung semua. Sarah cuma bagian dari rencana bisnis Mas juga. Bagian dari rencana bisnis, suaraku melengking, membuat Sarah terkejut mundur setapak. Aku ini manusia, Mas. Bukan dagangan yang bisa Mas bagi 2, 3, supaya keuntungan Mas makin banyak. Kalau Mas mau bisnis, bikin sendiri. Jangan pakai hati orang buat taruhan. Suasana hening beberapa saat. Angin bertiup pelan, membawa bau wangi nasi uduk yang tiba-tiba membuatku mual. Semua yang tadi kusiapkan dengan cinta mendadak terasa menghina. Aku menghapus air mata dengan kasar. Kalau Mas mau nikah lagi, silakan. Tapi aku gak akan pernah mau dimadu. Gak ada cerita aku hidup serumah sama perempuan lain nunggu giliran Mas tidur di kamarku. Farhan menatapku, wajahnya seolah memohon pengertian. Nah, tolong, kita bicarain ini pelan-pelan. Mas gak mau cerai sama kamu. Aku menggeleng keras. Telat, Mas. Hargai sedikit perjuangan dan harga diriku. Kalau Mas tetap mau nikah sama dia, aku mau kita pisah. Sarah tampak menunduk, tidak berani memandangku. Farhan memegang kepalanya seakan pusing, lalu mendesah panjang. Kamu keras kepala banget, Nah. Mas ini berusaha supaya kita semua hidup lebih makmur. Aku tertawa getir. Kalau makmur harus dengan cara nginjek hati orang, aku gak mau kaya. Silakan Mas nikah lagi sama dia. Tapi jangan harap aku mau ikut nunggu di rumah ini. Kita selesai. Farhan terduduk lemas di kursi. Sementara aku melangkah masuk rumah, mengunci pintu, lalu merosot di belakangnya. Tubuhku bergetar hebat. Telingaku masih bisa mendengar Farhan memanggil-manggil dari luar, memohon supaya aku mau keluar dan bicara lagi. Tapi aku tutup telingaku, memeluk lutut, menenggelamkan wajah sambil menangis sejadi-jadinya. Dalam tangis itu, tiba-tiba aku teringat masa 2 tahun lalu, saat Farhan berangkat. Ingat bagaimana aku melepaskan dia dengan doa dan senyum penuh cinta. Ingat betapa aku rela tidur sendirian dalam sunyi. Semua perjuangan itu kini terasa sia-sia. Rasanya seperti aku menganyam kain cantik dengan sabar, hanya untuk melihat orang lain datang mengguntingnya seenaknya. Malam harinya Farhan mengirim pesan panjang. Nah, Mas gak mau kita cerai. Mas sayang sama kamu. Mas janji kamu tetap prioritas Mas. Tolong pikirkan lagi. Kubaca pesan itu berkali-kali, lalu kuhapus. Aku mematikan ponsel, memeluk guling erat-erat. Mataku sembab, kepalaku sakit sekali. Tapi lebih sakit lagi hatiku. Esoknya aku menemui Pak RT dan keluargaku. Dengan suara bergetar, aku menceritakan semuanya. Kakakku sempat naik pitam. Farhan kurang ajar. Dari dulu kan kamu yang biayain dia.
Sekarang setelah sukses malah mau kawin lagi? Dasar lelaki gak tahu balas budi. Kami pun sepakat mengurus proses cerai. Farhan masih berusaha mengulur waktu, mengirim keluarganya untuk membujukku, tapi aku sudah mantap. Lebih baik aku sendiri daripada harus bagi cinta dengan perempuan lain, kataku tegas. Farhan hanya bisa tertunduk saat kami akhirnya duduk di kantor kelurahan menandatangani berkas perceraian. Sesekali dia menatapku dengan mata sendu, seakan menyesal, tapi aku menatapnya datar. Luka di dadaku terlalu dalam untuk bisa dibaikan hanya dengan tatapan sedih. Sepulangnya, aku berdiri lama di depan rumah. Rumah yang dulu kami rancang akan penuh tawa. Rumah yang kami cat bersama. Rumah yang dulu kubayangkan akan kami isi dengan suara tangis bayi. Kini rumah itu terasa begitu luas dan sepi. Aku masuk, duduk di ruang tengah. Menatap dinding yang baru saja kucat pitch demi menyambut Farhan. Sakit sekali rasanya. Tapi dalam-dalam aku tahu, aku sudah membuat keputusan paling benar untuk diriku sendiri. Aku tidak mau menjadi perempuan yang membiarkan dirinya diinjak-injak. Tidak mau menjadi istri yang rela dimadu hanya demi harta. Aku ingin kelak, saat hatiku sembuh, aku bisa menatap diriku sendiri di cermin dan berkata, "Kamu sudah berjuang cukup lama. Sekarang saatnya kamu hidup untuk dirimu sendiri." Hari-hari berikutnya kulalui dalam keheningan yang sunyi tapi perlahan menenangkan. Aku kembali bekerja menjahit, menerima pesanan kue, menata kebun bunga kecil di halaman. Ada tetangga-tetangga yang datang menghibur. Ada pula yang berbisik kasihan, tapi aku tak butuh dikasihani. Aku hanya butuh waktu untuk mengobati luka. Setiap malam aku berdoa, bukan lagi untuk memohon supaya Farhan kembali padaku, tapi agar hatiku dikuatkan, dilapangkan, supaya suatu hari aku bisa memaafkan, bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Agar hidupku bisa benar-benar mulai lagi. Dan pelan-pelan, aku mulai merasa lega. Luka ini belum sembuh betul, tapi setidaknya aku tak lagi menangis setiap malam. Setidaknya kini aku bebas, tak lagi harus bertanya-tanya siapa yang menemani Farhan makan malam di seberang sana. Setidaknya, aku masih punya diriku sendiri, utuh, tanpa harus dibagi dua. 2 bulan berlalu sejak aku resmi bercerai dari Farhan. 2 bulan yang terasa panjang sekali, seolah waktu melambat hanya supaya aku lebih lama merasakan perihnya dikhianati. Tapi aku tak mau tenggelam selamanya. Aku sudah terlalu lama mengalah demi orang lain. Kini saatnya aku berdiri, meski kaki masih gemetar, meski hati belum benar-benar sembuh. Aku mulai lagi dari hal-hal kecil. Merapikan meja jahitku, membeli beberapa gulung benang warna-warni, menata kancing dan renda dalam kotak plastik transparan. Dulu semua ini kulakukan sambil membayangkan Farhan duduk di teras, membaca koran, lalu nanti saat sore datang memanggil, "Nah, bikinin kopi dong." Sekarang tak ada suara itu lagi. Tapi anehnya, rumah ini terasa lebih ringan. Tak ada lagi beban di dadaku setiap menunggu pesan balasan. Tak ada lagi takut kalau suamiku sedang bersama perempuan lain saat aku tertidur dalam doa. Aku bekerja lebih giat dari sebelumnya. Tak hanya menerima jahitan baju daster dan mukena, aku juga kembali membuat kue-kue pesanan, dari donat, kue lumpur, hingga bolu kukus mekar. Setiap ada uang masuk, kusisihkan sedikit demi sedikit dalam amplop kecil. Aku ingin suatu hari nanti membuka warung makan kecil di depan rumah. Bukan lagi warung impian berdua, tapi murni milikku sendiri. Hari itu, saat aku mengantar pesanan kue lumpur ke rumah Bu Lilis di kampung sebelah, tak sengaja aku berpapasan dengan seorang lelaki muda. Mobil putihnya terparkir di depan rumah Bu Lilis, dan dia tampak sedang berbincang dengan pemilik rumah. Tubuhnya tinggi, bahunya bidang, kulitnya sawo matang bersih. Bajunya rapi, parfum lembutnya tercium bahkan dari beberapa langkah. Wajahnya tampan, tapi yang membuatku tertegun adalah caranya menatap Bu Lilis, penuh perhatian dan hormat, meski dia jelas lebih muda. Aku menunduk gugup, hendak berlalu saja. Tapi Bu Lilis malah memanggilku. "Ratna, sini dulu. Ini Pak Arga, pemilik perusahaan supplier bahan pokok. Dia sering bantu kita kalau ada hajatan." Aku mengangguk canggung, berusaha tersenyum. "Assalamualaikum, Pak." Lelaki itu membalas salamku dengan senyum hangat. "Waalaikumsalam. Ibu Ratna ya?" "Wah,
Bu Lilis sering cerita tentang kue ibu yang katanya enak sekali. Pipiku terasa panas. Ah, biasa saja kok, Pak. Kue kampung. Pak Arga, namanya baru ku tahu, tertawa kecil. Kue kampung malah yang paling saya suka. Nanti kalau ada sampel, boleh ya saya coba? Siapa tahu kantor kami bisa order untuk acara-acara meeting. Aku melongo sebentar, lalu mengangguk cepat. Tentu saja boleh, Pak. Sejak hari itu, tak kusangka aku jadi sering berurusan dengan Pak Arga. Ternyata benar, dia memesan cukup rutin untuk konsumsi rapat di kantornya. Kadang donat, kadang risol mayo, atau lemper. Setiap kali pesanannya selesai, dia selalu sempat menanyakan kabarku, bahkan memuji hasil tanganku. Saya salut sama ibu, loh, katanya suatu hari saat datang mengambil pesanan sendiri. Jarang ada yang sekuat dan setekun ibu. Dari cerita Bu Lilis, saya tahu sedikit soal ibu. Aku tersenyum canggung. Ah, orang kampung biasa, Pak. Harus kerja keras supaya bisa hidup. Tapi gak semua orang punya keteguhan seperti itu, jawabnya pelan. Banyak yang memilih mengeluh saja. Ada rasa hangat merayap di dadaku. Entah kenapa, setiap bicara dengan Pak Arga, aku merasa dihargai, bukan hanya sebagai penjual kue, tapi sebagai manusia yang sudah melalui banyak hal. Lama-lama, Pak Arga semakin sering mampir. Tak hanya untuk ambil pesanan, tapi kadang sekadar menanyakan resep atau menceritakan kegiatan kantornya. Dia bilang dia punya cita-cita memperbesar usahanya, membuka cabang di beberapa kota. Matanya berbinar saat menceritakan rencana itu, persis seperti mataku dulu setiap kali bicara soal impian bersama Farhan. Kadang hatiku ngilu. Tapi kemudian aku sadar, bedanya, Arga tak sedang merangkai mimpi di atas pengorbanan orang lain. Dia membangun langkahnya sendiri, dan justru memberi ruang padaku untuk ikut melangkah kalau mau. Suatu sore, setelah membayar pesanan kue pastel, Arga menatapku lama sekali. Bu Ratna, maaf ya kalau saya lancang. Tapi saya ingin bilang sesuatu. Jantungku berdebar tak karuan. Iya, Pak? Arga menghela napas, lalu tersenyum lembut. Saya kagum sama ibu. Bukan hanya soal kue-kue ini, tapi bagaimana ibu tetap tegar meski sudah banyak disakiti. Saya ingin mengenal ibu lebih dekat. Kalau ibu tak keberatan. Aku menatapnya kaget. Tak pernah terpikir lelaki seperti dia, muda, tampan, punya bisnis mapan, mau melirik janda kampung sepertiku. Pak, saya ini perempuan gagal. Saya takut dikhianati lagi. Hati saya masih luka. Arga mengangguk, wajahnya serius. Saya gak minta apa-apa sekarang. Saya hanya mau kita berteman baik dulu. Kalau nanti waktu sudah menyembuhkan ibu, saya ingin ada di situ. Kalau ibu izinkan. Sejak itu kami makin sering bertemu. Kadang Arga datang membawakan buah atau sekadar duduk di teras menemaniku menata kue. Dia tak pernah memaksa bercerita. Hanya mendengar, menanggapi seperlunya, lalu menertawaiku ketika aku mulai menertawakan nasibku sendiri. Aku baru sadar betapa selama ini aku haus dihargai. Betapa rindu diperlakukan dengan lembut tanpa syarat. Farhan dulu baik, iya, tapi selalu ada pamrih. Selalu mengaitkan segala pada, nanti kalau kita sukses, kalau kita punya ini dan itu, sementara Arga hanya melihatku apa adanya. Sebagai Ratna yang kadang masih menangis tengah malam, tapi juga Ratna yang bisa tersenyum lagi esok pagi. Suatu malam, Arga menelepon hanya untuk menanyakan kabar. Sudah makan malam belum, Bu? Aku tergelak pelan. Udah, Pak. Jangan dipanggil, Bu. Terus, saya jadi merasa tua banget. Arga tertawa di seberang. Kalau begitu Ratna saja, boleh? Biar lebih akrab. Jantungku berdesir aneh. Boleh, Pak. Kalau begitu, saya juga Arga saja. Kami sama-sama diam beberapa detik, lalu tertawa malu-malu. Rasanya seperti dua anak remaja yang baru jatuh cinta. Beberapa minggu kemudian, Arga mengajakku menghadiri pembukaan cabang baru kantornya di kota. Awalnya aku menolak mentah-mentah. Pak, Arga. Saya ini siapa? Nanti orang-orang ngira macam-macam. Tapi Arga hanya menggenggam tanganku pelan. Saya gak peduli orang mau bilang apa. Yang penting saya mau kamu ada di samping saya.
Akhirnya aku luluh. Kami berangkat bersama. Aku mengenakan gamis biru tua polos dengan jilbab pastel, sementara Arga tampak gagah dengan setelan abu-abu muda. Sepanjang acara, dia tak henti menemaniku, mengenalkanku pada rekan-rekannya dengan bangga. Ini Ratna, sahabat saya yang sangat berbakat dalam kuliner, katanya pada beberapa relasi bisnisnya. Aku hanya tersipu, menunduk malu. Tapi dalam hati terasa mekar. Betapa bedanya dengan dulu, saat aku hanya menunggu Farhan pulang. Saat semua mimpiku bergantung pada dia. Saat perjalanan pulang, Arga menghentikan mobil di tepi jalan, menatapku lama sekali. Ratna, saya tahu kamu masih takut. Saya pun tidak mau terburu-buru. Tapi kalau suatu hari kamu siap, saya ingin sekali menjadikan kamu bagian dari hidup saya. Bukan hanya sebagai teman bisnis atau sahabat, tapi lebih. Air mataku menitik pelan. Bukan karena sedih, tapi karena terharu. Tak pernah terbayang ada orang yang mau menerima segala lukaku, segala masa laluku yang berantakan, tanpa ragu sedikit pun. Aku mengangguk perlahan. Arga, beri aku waktu. Tapi kalau nanti hatiku sudah benar-benar sembuh, kamu akan jadi orang pertama yang tahu. Arga tersenyum lega, menggenggam tanganku erat. Itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari setelahnya, hidupku terasa jauh lebih ringan. Aku tetap bekerja, tetap bangun pagi menyiapkan pesanan, tapi ada semacam keyakinan baru dalam dada, bahwa aku tak lagi sendiri dalam menjalani semua ini. Bahwa ada seseorang yang menungguku sembuh, dengan sabar, tanpa mendesak. Malam-malamku tak lagi diisi tangisan untuk Farhan. Kini doaku berbeda. Ya Allah, terima kasih sudah menunjukkan padaku bahwa masih ada orang baik. Jika memang Arga jodohku, lapangkan jalan kami. Tapi kalau tidak, tetaplah jaga dia dalam kebaikan. Dan entah kenapa, setiap selesai berdoa, dadaku terasa lapang. Luka lama itu perlahan menutup, berganti harapan baru. Mungkin ini yang dinamakan Allah mengganti kesedihan dengan kebahagiaan yang tak terduga. Mungkin inilah jawaban dari semua sabarku dulu. Tak terasa, sudah hampir 1 tahun sejak aku resmi bercerai dengan Farhan. Luka yang dulu menganga itu kini sudah mengering, menyisakan bekas yang kadang masih perih jika disentuh kenangan, tapi tak lagi membuatku menangis setiap malam. Dalam setahun ini pula hubunganku dengan Arga berkembang pelan, hati-hati, seperti dua orang yang sama-sama takut memecahkan sesuatu yang rapuh. Arga sabar menemaniku dari jauh maupun dekat, tak pernah menuntut lebih dari apa yang sanggup kuberikan. Dan justru karena itulah hatiku perlahan luluh. Dia bukan tipe lelaki yang menawar janji-janji manis atau membangga-banggakan diri. Kalau Arga bilang dia ingin melindungiku, itu bukan lewat kata-kata, tapi lewat cara dia memperlakukan aku. Dia menghargai setiap pendapatku, menanyai persetujuanku sebelum memutuskan sesuatu yang melibatkanku, dan tak pernah sekalipun membuatku merasa kecil atau bergantung seperti dulu saat bersama Farhan. Suatu sore saat hujan rintik-rintik, Arga datang ke rumah membawa 2 bungkus bakso hangat. Kami duduk di teras, menyeruput kuah bakso sambil menonton hujan membasahi halaman. Aku meliriknya pelan. Dalam hati bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang lelaki seperti dia, yang mapan dan terhormat, mau duduk lesehan di rumah sederhanaku, makan bakso pinggir jalan tanpa canggung? Arga menatapku balik sambil tersenyum. Kenapa? Tatapannya dalam banget, sampai saya takut ada cabai nempel di gigi saya. Aku tertawa kecil. Enggak kok, saya cuma heran aja. Kenapa kamu sabar sekali nunggu saya siap? Saya ini bukan siapa-siapa, bukan gadis muda lagi, status saya pun, ya kamu tahu. Arga mengusap punggung tanganku lembut. Ratna, justru karena kamu pernah sakit, pernah hancur, dan bisa bangkit lagi, itu yang bikin saya hormat. Saya gak butuh perempuan sempurna. Saya cuma mau perempuan yang mau berjalan bareng saya, saling jaga. Gak apa-apa kalau kamu takut. Saya juga kadang takut kok. Tapi kita jalani pelan-pelan aja. Aku menunduk, air mataku menitik tanpa terasa. Bukan karena sedih, tapi karena selama ini aku tak pernah disuguhi cinta yang sedemikian lembut. Yang tak menuntut apa-apa kecuali kejujuran perasaanku. Malam itu setelah Arga pulang, aku duduk lama di kamar, memikirkan semua yang telah kulalui. Tentang 2 tahun menunggu Farhan hanya untuk disakiti,
Tentang bagaimana aku belajar lagi berjalan sendiri, lalu tiba-tiba Allah mengirimkan seseorang yang dengan sabar menuntun tanganku, meski aku masih tertatih. Aku memandang langit-langit kamar sambil menitikkan air mata syukur. Ya Allah, kalau dia memang jalan baru yang kau beri untukku, tolong jaga hati kami. Jangan biarkan kami saling melukai. Beberapa minggu kemudian, saat Arga menjemputku untuk meninjau lokasi calon kios baru tempatku berjualan nanti, rencananya dia akan membantuku membuka toko kue kecil, dia tiba-tiba menghentikan mobil di pinggir jalan dekat taman kota. Kita turun sebentar ya, katanya sambil tersenyum misterius. Aku menurut saja. Dia menggandeng tanganku menyeberang ke taman. Di sana ternyata sudah ada meja kecil yang dihias bunga sederhana dan 2 cangkir teh panas. Aku menatapnya bingung. Ini apa? Arga mengusap keningku dengan ibu jarinya, menatapku dengan sorot mata yang tak pernah kulihat dari lelaki manapun. Ini, tempat aku ingin tanya sesuatu yang sangat penting. Ratna, maukah kamu menikah dengan saya? Dunia seolah berhenti berputar. Dadaku sesak menahan tangis. Rasanya tak sanggup berkata apa-apa. Arga menggenggam kedua tanganku erat-erat, menunggu dengan sabar. Akhirnya, dengan suara bergetar, aku mengangguk. Iya, Arga, aku mau. Arga menarikku ke dalam pelukannya, memelukku lama, menahan kepalaku di dadanya yang hangat. Terima kasih, sudah kasih saya kesempatan buat bahagiain kamu. Saya janji, gak akan pernah sia-siain kepercayaan ini. Setelah itu, persiapan pernikahan kami berjalan sederhana tapi penuh kebahagiaan. Aku tak mau pesta mewah, rasanya cukup mengundang keluarga dan tetangga dekat untuk makan bersama, merayakan awal baru. Arga sangat menghormati keinginanku. Dia tak canggung datang ke rumah bertemu kakak-kakakku, membantu mengantar undangan, bahkan ikut menata kursi di halaman rumah yang akan dipakai akad. Setiap orang yang melihatnya selalu berkata, Ratna, kamu beruntung sekali dapat laki-laki seperti dia. Dan diam-diam, aku setuju. Aku benar-benar beruntung. Bukan hanya karena dia tampan atau mapan, tapi karena dia membuatku merasa layak dicintai, meski dengan semua luka yang kubawa. Hari pernikahan kami tiba dalam suasana cerah. Matahari bersinar lembut, angin berembus pelan menggoyang tirai putih yang digantung di halaman rumah. Aku mengenakan kebaya krem sederhana dengan kerudung senada, Arga memakai batik coklat gelap. Dia terus tersenyum padaku, matanya berbinar tak henti. Saat penghulu membacakan ijab kabul, dadaku berdegup kencang. Tangan Arga gemetar sedikit saat menggenggam tanganku untuk menyematkan cincin. Setelah doa selesai, dia mendekatkan wajahnya, berbisik sangat lembut di telingaku. Mulai hari ini, kamu tanggung jawab saya dunia akhirat. Gak akan saya biarkan kamu terluka lagi. Aku menangis. Bukan tangisan sedih, tapi lega, haru, dan bahagia yang meluap-luap. Setelah semua kesabaran, semua sabar yang rasanya sia-sia dulu, akhirnya Allah mengganti dengan cinta yang lebih indah dari yang pernah berani kubayangkan. Pesta kecil kami meriah. Tetangga-tetangga datang memberi selamat, beberapa sambil menahan isak haru. Mereka tahu betapa panjang jalan yang kutempuh untuk sampai di titik ini. Kamu layak bahagia, Ratna. Alhamdulillah Allah kirim lelaki baik, kata Bu Lilis sambil memelukku erat. Arga sepanjang siang tak pernah jauh dariku. Selalu menggenggam tanganku, menuntunku menyapa tamu, sesekali merapikan kerudungku yang melorot. Orang-orang memandang kami dengan mata berbinar. Tapi bagiku, saat itu hanya ada aku dan dia. Dan masa depan baru yang terbentang luas. Beberapa hari setelah menikah, Arga mengajakku ke rumah baru kami. Sebuah rumah mungil yang dia beli di pinggiran kota, tak jauh dari pusat kuliner. Di sanalah nanti dia akan membantu modal untuk kios kueku. Begitu membuka pintu, aku langsung tertegun. Ruang tamunya dicat peach, persis warna dinding rumah lamaku yang dulu kusiapkan menyambut Farhan. Arga menggenggam pundakku dari belakang. Kamu pernah ceritakan, dulu sempat cat rumah warna ini karena katanya bikin tenang. Jadi aku sengaja pilih biar kamu merasa nyaman. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kupalingkan wajah menatapnya, terharu tak terhingga. Arga, terima kasih. Kamu bahkan mengingat hal kecil begitu. Dia mengusap pipiku, menatapku penuh kasih. Gak ada yang kecil kalau itu penting buat kamu.
Hari-hari kami setelah itu berjalan dengan ringan. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan, mengantar Arga ke depan pintu dengan senyum dan doa. Setiap sore dia pulang membawa oleh-oleh kecil, entah sepotong bolu gulung dari toko sebelah kantornya atau sekadar kantong gorengan. Kami makan malam sambil bercerita panjang, saling mendengar. Arga tak pernah menyepelekan ceritaku, meski hanya soal pelanggan yang cerewet atau kue yang bantat. Dia mendengarkan seolah itu masalah paling besar di dunia. Malam-malam kami penuh doa. Kadang aku masih terbangun dalam mimpi buruk tentang masa lalu, tapi saat itu Arga selalu terjaga, memelukku erat, menenangkan dengan sabar. Kamu aman sekarang, Ratna. Gak ada yang bisa nyakitin kamu lagi. Dan perlahan, luka-luka itu benar-benar sembuh. Satu waktu, saat kami duduk berdua di teras rumah baru, memandangi bunga kembang sepatu yang kutanam lagi di pot, Arga menggenggam tanganku. Kamu tahu gak, Ratna? Setiap hari saya merasa beruntung sekali bisa jadi suami kamu. Aku tertawa kecil, menunduk malu. Harusnya aku yang bilang begitu. Arga menggeleng, menatapku sungguh-sungguh. Enggak. Karena kamu ngajarin saya satu hal yang penting, sabar. Kamu pernah sabar nunggu orang yang salah, tapi itu justru yang bikin kamu kuat banget. Dan sekarang kamu sabar lagi buat sembuh sebelum menerima saya. Itu yang bikin saya makin cinta. Aku menatapnya lama, lalu memeluknya erat. Dalam pelukan itu, aku mengucap syukur dalam hati. Terima kasih, ya Allah. Karena kau buat luka itu dulu, supaya kau bisa kirimkan pengganti yang jauh lebih baik. Waktu berjalan cepat sekali sejak aku resmi menikah dengan Arga. Rasanya seperti baru kemarin aku menggenggam tangannya saat ijab kabul, sementara sekarang aku sudah duduk di kiosku sendiri, sebuah toko kue kecil bernama Ratna's Kitchen, yang letaknya strategis di deretan ruko dekat perkantoran. Toko itu tak besar, hanya cukup memajang etalase berisi aneka bolu kukus, donat, risoles, pastel, serta 2 meja kecil untuk pengunjung yang ingin makan langsung. Tapi dari toko kecil inilah perlahan mimpiku yang dulu sempat padam kembali menyala. Setiap pagi aku datang sebelum subuh, memastikan oven siap, bahan lengkap, lalu mulai menata adonan. Saat Arga hendak berangkat ke kantor, dia selalu mampir dulu untuk mencium keningku. Semangat ya, Bu pengusaha cantik, godanya. Aku hanya tertawa kecil, menepuk lengannya. Jangan lupa makan siang, Pak Direktur ganteng. Begitulah keseharian kami. Sederhana sekali. Tapi justru kesederhanaan itu yang membuatnya begitu indah. Seiring waktu, toko kecilku mulai ramai. Banyak pekerja kantor yang mampir sarapan, memesan kotak snack untuk rapat, atau hanya membeli beberapa potong kue untuk dibawa pulang. Aku juga mulai berani mempekerjakan 2 orang karyawan untuk membantu produksi. Mereka memanggilku, Bu Ratna, dengan hormat, dan aku merasa seperti benar-benar berdaya. Tak lagi hanya menunggu di rumah mengharap suami pulang, tapi punya dunia sendiri, punya harga diri yang utuh. Kadang Arga duduk di salah satu meja saat pulang kantor, menyantap risoles buatanku sambil memandangi sibuknya toko. Wajahnya selalu tampak bangga. Kamu hebat sekali, tahu gak? Katanya suatu sore. Aku mengerling manja. Ah, kan ini juga karena kamu bantu modal. Modal materi iya. Tapi usaha, tenaga, semua dari kamu. Saya cuma memfasilitasi. Sisanya kamu yang bikin ini semua hidup. Dadaku menghangat. Lagi-lagi Arga berhasil membuatku merasa dihargai, sesuatu yang tak pernah benar-benar kurasakan di pernikahan lamaku. Suatu hari, saat usahaku baru saja akan memperluas catering ke beberapa perusahaan lain, seorang pelanggan tetap datang tergopoh-gopoh. Dia, Bu Nanik, seorang staf HRD kantor properti tak jauh dari rukoku. Bu Ratna, nanti sore mau ada pesanan mendadak 50 box snack buat acara welcoming tamu penting. Bisa bantu gak? Tamu kami ini perusahaan besar dari Jakarta. Katanya mau kerja sama proyek properti di sini. Aku langsung mengangguk antusias. Insya Allah bisa, Bu. Saya langsung minta tim produksi lembur. Jam berapa paling lambat diantar? Pukul 4 sore harus sudah rapi ya. Wah, makasih banget Bu Ratna. Aku bekerja ekstra keras siang itu, dibantu karyawan-karyawanku. Dalam hati sambil bersyukur.
Siapa sangka hidupku yang dulu hanya penuh air mata kini sibuk oleh pesanan dagangan? Tepat pukul 4 sore, kotak-kotak snack sudah tertata rapi dalam 2 dus besar. Aku sendiri yang mengantar ke kantor Bu Nanik. Saat tiba di lobi gedung, seorang resepsionis menahan langkahku. Maaf, ibu tamu cateringnya? Bisa tunggu sebentar. Tamu VIP kita mau lihat persiapan. Mereka baru turun lift. Aku mengangguk. Tak lama, terdengar suara ramai dari arah lift. Beberapa pria berjas keluar, diiringi manajer-manajer properti setempat. Dan di tengah kerumunan itu, pandanganku langsung terpaku pada satu sosok yang sangat kukenal, Farhan. Dia tampak lebih gemuk dari terakhir kali kulihat, mengenakan setelan abu-abu mahal, rambutnya disisir klimis. Tapi wajahnya jelas Farhan, lelaki yang dulu mati-matian ku percaya, lelaki yang mematahkan hatiku dengan cara paling kejam. Aku menahan napas. Tangan mendadak dingin, kaki ingin lari, tapi entah bagaimana aku justru berdiri lebih tegak. Bu Nanik datang menyapaku, lalu dengan bangga berkata pada rombongan Farhan. Ini, Pak Farhan, adalah Bu Ratna. Beliau yang menangani catering snack hari ini. Rasanya dijamin enak, perusahaan-perusahaan lain juga sudah langganan. Farhan menoleh. Tatapannya semula acuh, lalu tiba-tiba menajam, matanya membesar. Ratna? Aku menahan senyum tipis. Selamat sore, Pak Farhan, kataku tenang, dengan nada seprofesional mungkin. Farhan tampak gugup. Dia melirik sekeliling, seakan takut orang-orang mendengar. Kamu, sekarang usaha sendiri? Ini semua pesanan kamu yang urus. Aku mengangguk, menahan dada yang berdegup keras. Betul, Pak. Alhamdulillah, sekarang saya punya toko kue sendiri. Ini beberapa karyawan saya, kataku sambil menunjuk 2 stafku yang membantu menurunkan dus. Farhan menelan ludah. Kamu kelihatan berbeda. Kamu kelihatan sukses ya? Aku hanya tersenyum sopan. Rezeki Allah, Pak, sama seperti Bapak sekarang. Tapi saya harus lanjut antar ke ruang meetingnya. Terima kasih sudah pesan ke kami. Aku langsung berpamitan pada Bu Nanik, meninggalkan Farhan yang masih terpaku menatapku. Ada semacam kepuasan halus di dadaku, bukan dendam, bukan juga bangga berlebihan, tapi rasa lega luar biasa. Bahwa aku tak lagi seperti dulu. Aku bukan perempuan yang menanti-nanti dia pulang. Aku kini perempuan yang berdiri di atas kakiku sendiri. Malam harinya, saat aku menceritakan semuanya pada Arga, dia hanya mengusap kepalaku lembut. Bangga sekali saya sama kamu. Kamu sudah bisa menghadapi masa lalu tanpa gemetar, bahkan tetap anggun. Itu bukti kamu benar-benar sudah sembuh. Aku tersenyum menatap suamiku. Terima kasih ya, sudah sabar banget nunggu aku pulih. Arga mencium keningku lama. Saya akan terus sabar, terus nunggu, sampai kapanpun. Kamu gak harus jadi siapa-siapa untuk layak saya cintai. Dan untuk kesekian kali, aku menangis dalam pelukannya. Tapi kali ini bukan karena luka. Kali ini karena bahagia yang rasanya terlalu besar untuk ditampung hati. Beberapa minggu setelah itu, Farhan ternyata beberapa kali mencoba menghubungiku. Dia mengirim pesan lewat WhatsApp. Ratna, aku salut sama kamu. Kamu luar biasa. Maaf ya dulu aku terlalu bodoh milih Sarah demi ambisi. Kalau boleh aku ingin kita berteman lagi. Ku baca pesan itu lama. Lalu kutulis balasan singkat. Terima kasih, Farhan. Saya doakan kamu selalu sehat dan sukses. Tapi kita sudah punya jalan masing-masing sekarang. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu. Tak ada dendam. Tak ada keinginan membalas sakit hati dengan menyakiti balik. Karena hidupku sudah terlalu penuh cinta dan damai untuk diusik masa lalu lagi. Usahaku makin maju. Dengan bantuan Arga yang pelan-pelan mengajari manajemen bisnis, toko kueku kini sudah menerima pesanan keluar kota. Bahkan kami mulai merancang produksi frozen food risoles dan pastel mini agar bisa dikirim lebih jauh. Sore hari kami sering duduk di teras rumah sambil meneguk teh hangat, memandangi halaman kecil kami yang kini ditumbuhi bunga mawar kuning. Kadang Arga mengusap perutku lembut, ya, Allah memberi kami hadiah terindah, aku sedang mengandung 3 bulan. Tak jarang aku menitikkan air mata bahagia. Dulu kupikir hidupku tamat setelah Farhan mengkhianatiku. Kupikir aku tak akan pernah percaya lagi pada cinta.
Tapi ternyata Allah hanya sedang menyiapkan panggung lebih megah untuk bahagiaku. Suatu malam, Arga menggenggam tanganku erat-erat. Kamu tahu, saya paling bersyukur karena satu hal. Apa? Karena waktu itu kamu berani tinggalkan orang yang gak menghargai kamu, meski pasti sakit banget. Kalau kamu gak lakukan itu, kita gak akan pernah ketemu. Saya gak akan pernah punya kesempatan buat bahagiain kamu. Aku menunduk, terharu sampai tak sanggup bicara. Hanya bisa memeluknya erat, sementara dalam hati mengucap syukur berkali-kali. Terima kasih sudah sabar sama aku, Mas. Terima kasih sudah ajarin aku cara dicintai yang benar. Sudah hampir 5 tahun berlalu sejak hari aku menikah dengan Arga. 5 tahun yang terasa seperti mimpi panjang yang indah, yang selalu kutakutkan akan tiba-tiba runtuh, tapi tak pernah benar-benar terjadi. Rumah mungil kami kini semakin semarak dengan suara 2 anak kecil yang selalu saja menemukan cara membuatku tertawa. Alia, putri kami yang kini berusia 4 tahun, sedang belajar menghafal huruf hijaiyah dengan suara cadelnya yang manis. Sementara adiknya, Arfan, baru belajar berjalan dan suka sekali merambat pada kaki meja lalu tertawa girang kalau berhasil berdiri sendiri. Kadang kalau aku memandangi mereka bermain di ruang tengah sambil Arga duduk di sampingku, membaca buku atau sekadar memijat bahuku, aku terdiam lama. Rasanya seperti dada ini penuh sesak oleh syukur. Dulu, siapa sangka hidupku akan seperti ini? Saat menangis diam-diam di malam hari karena Farhan tak kunjung memberi kabar, aku bahkan tak berani bermimpi tentang kebahagiaan. Apalagi tentang cinta yang begitu sabar, begitu lembut, yang tak menuntut apa-apa dariku selain kesediaan untuk disayangi. Usahaku juga makin berkembang. Ratna's Kitchen sekarang sudah punya 2 cabang. Satu masih aku kelola langsung, satu lagi aku percayakan pada sepupu Arga yang memang sudah lama ingin berwirausaha. Produknya sudah makin bervariasi, ada kue tart ulang tahun, nasi box untuk acara kantor, hingga frozen food yang dikirim keluar kota. Di rumah, dapur juga tak pernah sepi dari aroma mentega atau kaldu ayam. Karena meski usaha sudah lebih besar, aku tetap suka turun tangan sendiri, apalagi kalau eksperimen resep baru. Alia sering ikut membantu, atau lebih tepatnya mengganggu, dengan menabur tepung seenaknya. Suatu kali, dia berkata polos sambil memegang adonan donat, "Mama hebat, bikin kue terus. Nanti Alia mau jadi kayak Mama ya, biar bisa bikin Papa gemuk." Aku dan Arga tak bisa menahan tawa. Arga meraih putrinya lalu memelukku bersamaan. Kalau Papa gemuk juga gak apa-apa, yang penting bahagia bareng Mama sama Alia Arfan, katanya. Dan saat itu, aku merasa, mungkin inilah surgaku yang sebenarnya. Ada satu sore yang tak akan kulupa. Waktu itu kami sekeluarga baru pulang belanja bulanan, lalu mampir ke taman kota supaya anak-anak bisa main ayunan. Aku duduk di bangku panjang bersama Arga, menonton Alia berlari-lari mengejar Arfan yang belum terlalu lancar berjalan, membuatnya terhuyung lucu. Tiba-tiba dari seberang taman, aku melihat sosok Farhan. Dia berjalan sendiri, wajahnya lebih tua dan kuyu dari terakhir kali kulihat. Bajunya rapi, tapi ada kantung mata yang dalam dan kerutan yang semakin tegas di sudut matanya. Dia menoleh, dan matanya langsung bertumbuk pada keluargaku. Aku bisa lihat jelas bagaimana tatapannya berubah. Dari biasa saja, menjadi kaget, lalu redup. Dia terpaku cukup lama, sebelum akhirnya memilih memalingkan wajah dan berjalan cepat menjauh. Aku hanya diam, menatap punggungnya yang menjauh. Arga meraih tanganku, menggenggamnya hangat. "Kamu gak apa-apa?" Aku menggeleng, lalu menoleh padanya sambil tersenyum. "Enggak, malah rasanya lega. Ternyata Allah sayang banget sama aku. Kalau dulu Farhan gak nyakitin aku, mungkin aku gak akan duduk di sini sama kamu sambil lihat anak-anak kita main." Arga memelukku pelan. "Itu namanya hikmah yang datang belakangan. Kamu kuat banget, nah. Saya bersyukur sekali Allah kasih kesempatan jagain kamu." Malamnya, aku duduk sendiri di kamar anak-anak sambil menatap wajah tidur Alia dan Arfan. Aku mengusap pipi mereka bergantian, dada ini seakan mau pecah saking penuhnya rasa sayang. Dulu aku pernah merasa tak layak dicintai. Pernah percaya bahwa semua itu salahku, mungkin karena aku tak cukup cantik, tak cukup pintar, tak cukup menarik untuk dipertahankan.
Tapi kini Allah tunjukkan betapa semua itu hanya tipu daya setan yang ingin membuatku berputus asa. Kalau saja aku tahu, di balik semua air mata malam-malam dulu, Allah sedang menyiapkan hadiah sebesar ini, mungkin aku akan lebih sabar lagi, lebih ikhlas lagi. Arga masuk ke kamar, duduk di sampingku sambil menatap anak-anak. Mereka mirip kamu banget, bisiknya. Aku mencubit lengan Arga pelan. Enggak matanya mirip kamu kok. Dia tertawa pelan, lalu meraih tanganku, menggenggamnya erat. Nah, terima kasih ya. Udah mau sabar dulu nunggu saya waktu itu. Udah mau sembuh pelan-pelan, terus kasih saya kesempatan. Saya gak kebayang kalau kamu dulu memutuskan nutup hati rapat-rapat karena trauma, mungkin saya gak akan pernah punya rumah sehangat ini. Aku menunduk, menahan haru. Harusnya aku yang terima kasih, Mas. Karena sabar banget waktu aku masih ketakutan, masih sering nangis tiba-tiba. Kamu gak pernah ninggalin aku. Arga menghela napas panjang, lalu mengecup keningku. Karena kamu pantas banget dicintai. Dari dulu. Kamu cuma salah pilih orang aja sebelumnya. Kami tertawa kecil bersama. Tak lama setelah itu, rumah kami ramai oleh keluarga yang datang untuk makan malam. Kakak-kakakku sering berkumpul di sini karena menurut mereka rumah kami paling adem. Anak-anak sepupu Alia dan Arfan berlarian menebarkan keriuhan, sementara dapur sibuk oleh wajan yang terus bergantian digeser. Saat melihat semua itu, aku teringat masa lalu. Dulu rumah ini sunyi. Bahkan suara tawa pun rasanya asing. Aku menunggu suami pulang tapi yang datang hanya kabar tentang perempuan lain. Sekarang, lihatlah. Rumah yang sama ini kini penuh suara riang, bau sedap masakan, dan tawa orang-orang yang benar-benar sayang padaku. Kadang aku menengadah, berbisik. Terima kasih ya Allah. Kalau dulu engkau cabut satu hal dari hidupku, ternyata hanya supaya bisa kau ganti dengan yang berkali-kali lipat lebih indah. Beberapa bulan kemudian, tokoku yang pertama merayakan ulang tahun ke-5. Kami membuat acara syukuran kecil, memotong tumpeng bersama para karyawan dan keluarga mereka. Ada rasa bangga yang tak bisa kututupi melihat wajah-wajah bahagia para pegawai yang kini punya penghasilan tetap, bisa membantu keluarga mereka. Setelah acara, Arga menggenggam bahuku, menatapku dalam. Kamu lihat gak? Usaha ini bukan cuma ngehasilin uang, tapi juga ngasih manfaat ke banyak orang. Kamu luar biasa, nah. Aku memeluk Arga erat-erat. Kita luar biasa, Mas. Kalau kamu gak dukung dari awal, saya gak akan berani mulai. Dia mengusap kepalaku pelan. Makanya dulu saya yakin banget sama kamu. Saya tahu kamu hanya perlu satu kesempatan. Dan sekarang lihat, kamu udah sampai sejauh ini. Malam harinya, setelah anak-anak tidur, aku duduk di teras rumah dengan Arga. Kami memandangi langit penuh bintang. Angin malam bertiup lembut, membawa bau rumput basah. Aku menyandarkan kepala di bahu Arga. Mas, kalau ingat dulu rasanya kayak mimpi buruk banget ya. Tapi ternyata Allah tuh maha baik banget. Kita dikasih ujian supaya bisa sampai di titik ini. Arga menoleh, menatapku lembut. Iya, kamu sabar banget, nah. Dan sabar kamu gak sia-sia? Allah gak mungkin sia-siain air mata yang kamu tetesin waktu itu. Aku terdiam, air mata menetes lagi. Tapi kali ini air mata syukur. Air mata bahagia. Karena hidupku yang dulu sempat hancur kini berdiri kokoh, jauh lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Jika ada yang bertanya padaku apa pelajaran paling besar dalam hidup, aku akan jawab. Sabar itu tak pernah sia-sia. Terkadang sabar memang pahit. Kita merasa lelah, terluka, bahkan ingin menyerah. Tapi Allah Maha melihat. Saat kita sudah tak lagi punya daya, saat hanya bisa menangis dalam sujud, disitulah Allah mulai bekerja, menyiapkan skenario luar biasa yang bahkan tak berani kita mimpikan. Dulu aku hanya berharap suamiku setia. Tapi ternyata Allah menyiapkan suami yang bukan cuma setia, tapi juga sabar, lembut, menghormati dan menguatkanku. Dulu aku hanya ingin rumah tangga yang tenang, tapi sekarang aku punya keluarga kecil yang riuh penuh cinta, juga usaha yang memberdayakan banyak orang. Malam itu aku menatap langit lama sekali, lalu berbisik pelan pada Arga. Mas, nanti kalau anak-anak udah besar, aku mau ajak mereka ziarah ke masa lalu kita.
Mau ajak mereka lihat toko pertama, rumah pertama kita, biar mereka tahu mama papanya dulu merangkak dari bawah. Arga mengangguk. Biar mereka tahu bahwa setiap senyum kita hari ini dibangun dari sabar dan doa. Aku mengusap dadaku pelan. Dan biar mereka tahu kalau Allah tuh gak pernah ninggalin hambanya. Kita aja yang kadang gak sabar nunggu kejutannya. Kami lalu sama-sama terdiam, hanya mendengar suara jangkrik dan detak jantung masing-masing. Di malam yang sederhana itu, kami saling genggam tangan, mengukuhkan lagi janji, untuk terus saling menjaga, sampai tua nanti, sampai takdir memisahkan.